Hai guys, welcome to channel NSID. Pada video kali ini kita akan membahas bagian intermission dari light novel The Eminence in the Shadow volume 6. Apa yang terjadi pada Eliza setelah insiden kematian Bang Shaw Neckblades, dan seperti apa kisah dari masa lalu Delta dan ibunya yang sangat menyedihkan. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel The Eminence in the Shadow volume 6 part 6. Bagi Eliza itu adalah minggu yang mengerikan. 13 Neckblades tewas satu persatu sementara ayahnya tak kunjung pulang. Tidak hanya itu, asal keluarganya disita atas nama penyelidikan dan akhirnya mereka diusir dari rumah. Meskipun baik bangsawan telah meninggalkan keluarga Eliza, sebagian lainnya tidak dapat melepaskan diri dari ikatan keluarga Neckblades yang begitu kuat. Eliza bertekad untuk menyatukan generasi Neckblades agar mereka dapat mengatasi situasi yang memburuk. Oleh karena itu, Eliza memutuskan untuk mengumpulkan kembali 13 Neckblades dan mengadakan pertemuan. Kemudian, Eliza memanggil bawahannya yang seharusnya menunggu di ruangan sebelah. Dalam kebingungan, Eliza membuka pintu kamar sebelah dan kaget menemukan bahwa kamar itu ternyata kosong. Ketika langkah-langkah aneh terdengar di belakangnya, Eliza berbalik dan dihadapkan oleh sosok badut berdarah yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Melihat hal itu, Eliza terkejut dan langsung mundur. Eliza berusaha melempar benda-benda di sekitarnya, tetapi upayanya sia-sia. Akhirnya dia terpojok di sudut ruangan tanpa tempat untuk bisa melarikan diri. Kemudian Eliza mencoba merayu Jack the Ripper. Dia menyatakan kesiapannya untuk mematuhi semua perintah dari Jack the Ripper. Dengan santainya, Eliza melepaskan dasternya, memperlihatkan bagian dari tubuhnya. Meskipun Jack the Ripper tampak terpukau, tiba-tiba sebilah pisau menusuk tubuh Eliza dan membuat darah menetes dari kulitnya. Seketika itu, Eliza panik dan melawan Jack the Ripper dengan sekuat tenaga. Tetapi akhirnya dia jatuh ke lantai sambil menekan luka di tubuhnya. Topeng Jack the Ripper terlepas akibat serangan Eliza sebelumnya. Topeng itu jatuh ke lantai dan ternyata di baliknya adalah seseorang yang dikenal Eliza, yaitu Christina Hope. Eliza tak menyangka bahwa Jack the Ripper sebenarnya adalah Christina. Darah mengalir dari tubuh Eliza mencapai lantai dan mengenai topeng Jack the Ripper. Christina mengambil topeng itu sambil memberitahu Eliza bahwa dia telah keliru. Christina memberitahu bahwa Jack the Ripper asli telah muncul di hadapannya dan telah mewariskan misi tersebut padanya. Bagi Christina sendiri, kejahatan di kerajaan Midgard tak dapat dihentikan dengan cara yang adil, sehingga dia memutuskan untuk memerangi kejahatan dengan kejahatan. Kemudian Christina mengenakan kembali topeng badutnya sambil tersenyum lebar, dan dengan tatapan dingin dia meraih pisau di dada Eliza. Saat pisau itu ditarik, Eliza menjerit kesakitan. Menatap Eliza yang telah mati, Christina kemudian mengeluarkan kartu joker dari sakunya, kemudian menancapkannya ke luka di tubuh Eliza sambil memperkenalkan diri sebagai Jack the Ripper. Christina pun bersumpah untuk memberantas segala kejahatan yang ada. Delta yang sedang dalam suasana hati yang baik menghabiskan waktu berburu bandit bersama dengan Shadow. Meskipun merasa senang, Shadow yang mengenakan mantel hitam panjang memuji Delta atas hasil perburuannya. Bagi Delta, berburu dengan Shadow merupakan ide yang bagus, dan mendapatkan pujian dari seseorang yang lebih kuat darinya merupakan sebuah kehormatan baginya. Ketika Shadow menunjukkan mayat Beastman yang telah mati, Delta bertanya mengenai identitas mayat tersebut. Shadow memberitahu bahwa mayat tersebut adalah saudara Delta yang baru saja terbunuh. Mendengar hal itu, Delta mencoba mengingatnya kembali. Namun setiap kali dia mencoba mengingat tentang saudaranya, dia selalu teringat masa lalunya yang sangat sedih. Kemudian Shadow menawarkan opsi untuk mengubur saudara Delta, tetapi Delta menolak dan tidak mempedulikan saudaranya. Melihat mayat saudaranya membuat Delta teringat pada masa lalu ketika dia dipanggil Sarah. Meski suasana hatinya mulai membaik, Delta langsung melompat ke punggung Shadow dan menciumnya untuk menghapus kenangan masa lalunya.
Meskipun Shadow menolak dengan keras, Delta yakin bahwa dengan mencium aroma Shadow, kenangan lamanya akan perlahan-lahan memudar. Di dalam gubuk yang sempit, Sarah melompat bangun saat ibunya memanggilnya. Ibu Sarah terbaring sakit dan membutuhkan air, jadi Sarah langsung meninggalkan gubuk untuk mengambil air di kubangan terdekat. Setelah berjongkok untuk mengambil air, tiba-tiba Sarah menyadari bahwa dia lupa membawa ember. Dengan cepat Sarah berlari untuk mengambilnya. Namun kakinya dihalangi oleh dua saudaranya, yaitu Kak Ral dan Kak Ren. Keduanya menertawakannya karena Sarah dianggap tidak pandai berburu. Kak Ral bahkan memberikan pukulan ke pipi Sarah, membuatnya terguling di padang berumput. Kemudian Sarah mendengar sejumlah perkataan kejam dari kedua kakaknya. Ral dan Ren menyatakan bahwa ibunya tidak berguna karena tidak dapat berburu lagi dan hanya bisa melahirkan 3 anak saja. Mereka memandang ibu mereka sebagai beban bagi kelompok dan mengungkapkan bahwa ayah mereka meninggalkan Sarah karena hal itu. Ral dan Ren memberitahu Sarah bahwa mereka diadopsi sebagai anggota keluarga Pete karena kemampuan mereka. Dan sekarang mereka telah meninggalkan hubungan dengan ibu mereka. Kedua kakak laki-laki itu pergi, sementara Sarah teringat untuk mengambil ember di gubuknya. Setibanya di gubuk, Sarah membuka pintu sambil tersenyum, memberitahu ibunya bahwa dia telah lupa membawa ember. Ibunya merespon dengan senyum ramah melihat kepolosan anaknya. Meski Sarah tersenyum, pipinya memperlihatkan bekas pukulan. Ibunya memperhatikan perubahan wajah Sarah dan curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Sarah mencoba untuk berbohong, ibunya dengan cepat menyadari bahwa kakak Sarah telah memukulinya. Sarah berusaha membantah, tetapi ibunya memahami kebohongan dari anaknya. Pada akhirnya Sarah mengakui bahwa dia sering diejek karena dianggap bodoh. Mendengar hal itu, ibunya tidak marah, melainkan dengan bijak mengingatkan bahwa kebohongan Sarah mudah ditebak. Meski demikian, ibu Sarah mencoba untuk tetap memberikan dukungan. Sarah merasa cemas saat ibunya mengungkapkan bahwa ada kesempatan untuk Sarah bisa diadopsi oleh keluarga Dobell. Namun Sarah menolak ide diadopsi. Dia bersikeras bahwa mereka adalah keluarga dan harus tetap bersama. Sarah saat itu menangis dan tidak ingin diadopsi oleh keluarga lain. Merespon hal itu, ibu Sarah memastikan bahwa Sarah akan tetap menjadi anaknya dan dia meminta kepada Sarah agar mempertimbangkan opsi tersebut. Kemudian Sarah bertanya pada ibunya apa yang harus dia lakukan agar mereka bisa hidup seperti dulu. Ibu Sarah meminta maaf dan mengakui bahwa dia juga tidak tahu. Namun dia mengatakan bahwa jika semua anaknya sudah besar dan bisa berburu mangsa sendiri, mungkin semuanya akan menjadi lebih baik. Ketika ibu Sarah mulai batuk-batuk, Sarah merasa khawatir dan mengusap punggung ibunya dengan cemas. Hal tersebut membuat Sarah merasa sedih dan ingin bertindak lebih cepat. Dengan keputusan cepat, dia berbalik dan berlari keluar dari gubuk. Namun ibunya segera memanggilnya untuk berhenti. Dengan tatapan cemas, ibunya bertanya kemana Sarah akan pergi. Sarah menundukkan kepala dan dengan malu mengatakan bahwa dia ingin mengambil air. Ibu Sarah mengingatkan kepada Sarah untuk membawa ember, dan dengan cepat Sarah mengambilnya sambil berjanji untuk segera kembali. Di malam harinya menunggu ibunya tertidur, Sarah menyelinap keluar dari gubuknya. Dengan langkah hati-hati, dia melangkah keluar ke padang rumput yang gelap. Meskipun kakaknya sudah terlatih dalam berburu, Sarah merasa belum siap dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara berburu. Kemudian Sarah bergerak maju melintasi padang rumput dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan menjelajahi wilayah sekitarnya. Mengulangi hal itu, Sarah maju lebih jauh dari pemukiman kelompok. Sarah tahu betul jika dia tidak bisa memburu banyak. Dengan indera yang tajam, dia memilih mangsanya dengan hati-hati. Di sana tersembunyi di rerumputan muncul harimau besar, binatang kuat yang kerap dihindari dan tidak dijadikan target buruan.
Namun Sarah mengetahui kelemahan yang dimiliki harimau tersebut. Dengan hati-hati Sarah mendekatinya melalui arah titik buta. Meskipun kuat di padang rumput, harimau tersebut adalah yang terlemah. Saat Sarah semakin mendekat, rasa takut atas kematian melanda. Dia menyadari bahwa harimau besar itu sudah berdiri di depannya dengan taring tajam dan rahang yang terbuka, memberikan ancaman kepada Sarah. Dalam ketakutannya, Sarah pun berpikir betapa lemah dirinya. Beberapa saat kemudian, Sarah berdiri di padang rumput saat matahari mulai bersinar terang. Saat ini di kakinya seekor harimau besar tergeletak tak bernyawa. Seluruh tubuhnya basah oleh darah harimau dan tidak ada luka sedikit pun pada tubuh Sarah. Di padang rumput ini, Sarah sangat yakin betapa tidak bergunanya menjadi seseorang yang lemah. Setelah berhasil membunuh harimau besar, Sarah menyelinap kembali ke gubuknya. Dengan hati-hati, dia meletakkan binatang itu di depan gubuk agar tak ada yang menemukannya. Lalu Sarah masuk ke kamar tidur ibunya yang masih terlelap. Meskipun Sarah tahu bahwa berburu harimau besar melanggar aturan kelompok, dia memutuskan untuk merahasiakannya agar ibunya tidak khawatir. Bagi Sarah, menjadi lemah adalah dosa besar. Dalam pikirannya, kelemahan berarti menjadi korban penindasan. Meskipun begitu, Sarah meyakini bahwa ibunya tidaklah lemah. Namun di samping itu juga, Sarah takut menjadi lebih kuat dari ibunya. Karena itu berarti dia tidak akan lagi merasakan kehangatan dari ibunya. Dengan perasaan campur aduk, dia akhirnya mulai tertidur lelap. Di pagi harinya, Sarah terbangun karena mendengar suara ibunya. Dengan keadaan masih sedikit mengantuk, Sarah mendekati ibunya yang melihat harimau besar di depan rumahnya. Meskipun cemas, ibu Sarah terlihat bingung. Sarah mencoba memberitahu ibunya bahwa hasil buruan tersebut mungkin diberikan oleh keluarga lain. Setelah meyakinkan ibunya untuk kembali tidur, Sarah mengambil harimau untuk dipotong di dekat aliran sungai. Setibanya di dekat aliran sungai, mula-mula Sarah menyuci hasil buruannya di tempat aliran tersebut. Tapi tangan Sarah yang memegang pisau tiba-tiba terhenti. Dia merasa bingung tentang bagian mana yang harus dia potong terlebih dahulu. Saat itulah ia merasakan ada sesuatu yang mendekati dari belakangnya. Saat itu Ral dan Red terkejut melihat harimau tersebut, dan Sarah memberitahu bahwa harimau tersebut merupakan hasil buruan dia bersama dengan ibunya. Meskipun begitu, mereka berdua meragukan kemampuan Sarah untuk bisa membunuh harimau besar tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk membawa harimau itu pergi. Menurut mereka, lebih baik membaginya dengan keluarga Pete daripada mengkonsumsinya di rumah orang-orang yang dianggap mereka tidak berguna. Meskipun Sarah mencoba membela diri, kata-katanya tetap diabaikan. Meskipun harimau besar itu dicuri, Sarah percaya bahwa dia dapat memburunya lagi karena dia pandai berburu dan memiliki tekad yang kuat. Sejak hari itu dan seterusnya, Sarah sering menginap keluar untuk berburu di padang rumput. Dia dengan diam-diam memburu hewan kecil yang bahkan bisa ditangani oleh ibunya. Meskipun kadang-kadang saudaranya ikut mengambil hasil buruan miliknya, itu tidak masalah bagi Sarah karena dia telah siap untuk berburu sendirian. Namun seiring berjalannya waktu, kesehatan ibunya semakin memburuk dan Sarah tahu bahwa ibunya tidak akan hidup lama lagi. Saat ibunya terbaring lemah di kamarnya, Sarah menyekram lengan ibunya yang terlihat seperti ranting yang layu. Ibu Sarah berbicara dengan suara yang lemah, menyatakan rasa bangganya kepada anaknya dan meyakinkan bahwa mereka akan selalu bersama. Ketika ibu Sarah memuji anaknya sebagai gadis yang baik, Sarah seketika itu menangis dan membenamkan wajahnya di dada ibunya.
Sarah mengungkapkan, meskipun ibunya telah makan banyak daging, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Namun ibu Sarah tetap mencoba menghibur anaknya dan memberitahu bahwa ini adalah kehidupan yang berharga untuknya yang telah dia jalani selama ini. Namun saat itu tiba-tiba napas ibu Sarah semakin melemah, dan dengan napas terakhirnya dia berterima kasih kepada Sarah atas daging buruan yang selama ini dibawa kepadanya, dan menyatakan bahwa daging buruan tersebut rasanya sangatlah lezat. Dengan perasaan sangat sedih, ibu Sarah menghembuskan napas terakhirnya. Seketika itu juga Sarah menangis sepanjang malam di dada ibunya. Pada keesokan paginya, dengan penuh rasa kesedihan, Sarah kemudian mengubur ibunya di padang rumput. Setelah mengubur ibunya, Sarah berjalan pulang menuju ke arah gubuknya. Namun saat di perjalanan, Ral dan Ren menghentikan langkah Sarah. Mereka berdua saat itu menginjak Sarah sambil tertawa karena melihat Sarah yang berlumuran dengan lumpur yang kotor. Meski Sarah menundukkan kepalanya, dia memberitahu kakaknya bahwa ibu mereka telah meninggal. Mendengar hal itu, mereka berdua tampak tidak peduli dan tetap menertawakan kematian ibu mereka. Namun ketika mereka berdua masih tertawa, tiba-tiba tangan Sarah menusuk ke arah dada Ren dengan tatapan tanpa belas rasa kasihan. Sarah melihat Ren yang terjatuh dan dia langsung menginjak Ren dengan keras. Seketika itu suara tulang patah dan isi perutnya hancur terdengar jelas. Melihat hal itu, Ral terkejut dan ketakutan. Dia menyatakan bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam. Namun Sarah memiliki pemahaman, jika kau kuat maka kau akan dimaafkan. Dan tanpa ampun Sarah kemudian menggorok leher Ral sambil menyatakan tekadnya untuk menjadi yang terkuat di kelompoknya. Kemudian Sarah pun tersenyum saat wajahnya terkena darah dan sebuah memar hitam kecil muncul di lehernya. Oke, itulah pembahasan untuk part 6 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time. With